Oke guys, kembali lagi bersama Pinatpedia ID. Kali ini kita akan membahas latihan soal SKB lagi, yaitu kita akan membahas SKB hama penyakit dan kesehatan ikan. SKB semakin dekat, gimana persiapan kalian? Apakah sudah maksimal atau belum? Dan kali ini kita akan membahas soal latihan SKB hama penyakit dan kesehatan ikan. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, and comment jika kalian ingin membahas soal-soal tertentu yang ingin dibahas. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Nomor 1, obat yang tidak boleh digunakan saat melakukan budidaya perikanan karena dianggap memberikan efek negatif bagi kesehatan ikan adalah A. Amphenicol, B. Methylene blue, C. Glycol acetic, D. Copper sulfate, E. Acriflavin. Silakan kalian jawab, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawabnya. Oke, langsung aja kita jawab. Obat keras yang dilarang untuk ikan adalah beberapa obat keras yang dilarang penggunaan terdiri dari antimikroba, zat pewarna, hormon, anestetika, sedativa, dan organofosfat. Antimikroba terdapat 5 golongan. Antimikroba yang tidak boleh digunakan saat melakukan budidaya perikanan karena dia anggap memberikan efek negatif bagi kesehatan adalah amphenicol dengan zat aktif thiamphenicol, chloramphenicol, dan fluorphenicol. Lalu ada nitromidazole dengan zat aktif dimetridazole, metronidazole, fluconazole, dan tinidazole. Ada juga nitrofuran dengan zat aktif nifufirinol, nifurtoinol, furazolidon, dan nitrofurantoin. Lalu ada makrolida dengan zat aktif virginimicina, tilosina, dan spiramicina. Lalu ada polipeptida dengan zat aktif zinc-basitracina, dan lain-lain. Ada ronizazoe, ada dapson, cliporphosmazine, dan colicin. Oke, inilah terdapat dari antimikroba yang tidak boleh digunakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan maka jawabannya adalah ini teman-teman, amphenicol. Jawabannya A. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah tahu tentang obat-obat ini? Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Mycosis saprolegnia. Kalian tahu ini jenis penyakit apa? Merupakan penyakit jenis A. Bakteri, B. Jamur, C. Virus, D. Hama, E. Predator. Silakan kalian jawab. Selamat. Saya kasih waktu 3 detik. Oke, langsung aja kita jawab. Jamur saprolegnia merupakan jamur dari kelas Omiceta yang terdapat menyebabkan infeksi sekunder akibat adanya infeksi bakteri, virus, ataupun dan lain-lain. Jadi mycosis saprolegnia atau saprolegnia termasuk jenis saprolegnia, termasuk jamur ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Oke, gimana? Gampang bukan? Ayo kita lanjut. Berikut ini merupakan gambar jenis penyakit. A. Pasteurellosis, B. Ichthyosporidosis, C. Mycosis saprolegnia, D. Nocardiasis sp, E. Aeromonas hydrophila. Silakan jawab teman-teman.
Oke, langsung kita jawab aja. Pasti kalian sudah tahu jawabannya, mudah sekali. Ini merupakan jenis Saprolegnia sp, teman-teman. Kita lihat di sini ada selnya seperti ini. Jadi kalian jika ada nanti cat SKB, jika mendapatkan gambar seperti ini, jangan salah ya teman-teman. Ini merupakan jenis Saprolegnia sp. Jadi jawabannya C, Microsis saprolegnia. Oke, langsung ke soal berikutnya. Hama berhubungan dengan faktor eksternal dari ikan budidaya kita, tetapi penyakit berhubungan langsung dengan A. pakan, B. mortalitas, C. kesehatan, D. pertumbuhan. Silakan kalian jawab teman-teman. Oke, langsung kita jawab. Jawabannya C teman-teman. Terus tentu saja penyakit merupakan berhubungan langsung dengan kesehatan ikan. Oke, langsung lanjut. Gampang bukan? Gampang banget lah ini mah. Dasar-dasar perikanan, dasar-dasar penyakit. Oke, langsung aja lanjut lagi. Jenis penyakit terbagi menjadi dua, yaitu A. penyakit infeksi, B. penyakit infeksi dan penyakit bagian dalam, C. penyakit non infeksi dan penyakit bagian dalam, D. penyakit bagian dalam dan penyakit bagian luar. Silahkan jawab, saya kasih waktu 3 detik. Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya adalah penyakit ikan dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit infeksi oleh bakteri, virus, parasit, dan jamur, dan penyakit non infeksi yaitu stres, tumor, gangguan gizi, pakan, dan traumatik. Sedangkan sumber penyakit yang sering menyerang ikan di kolam dikelompokkan menjadi 3, yaitu hama, parasiter, dan non parasiter, dan lain-lain teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah penyakit infeksi, penyakit non infeksi. Jawabannya yang A ya teman-teman. Gimana, gampang kan? Lanjut soal berikutnya. Sifat hama yang ada di wadah budidaya adalah A. predator dan kompetitor, B. kompetitor dan perusak, C. A dan B salah semua, D. A dan B benar semua. Gimana jawab teman-teman? Gampang bukan? Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya yang A teman-teman. Penyakit hama yang ada di wadah budidaya merupakan predator, bisa memakan ikan, menyerang ikan, dan kompetitor atau bersaing dalam pakan, dalam mengonsumsi pakan ataupun oksigen. Oke, lanjut ke berikutnya. Penyediaan bak kaki di tempat pintu masuk ke ruangan di hatchery dinamakan A. footbed, C. footbed. Ya, jawabannya teman-teman. Tahu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Cara menyebutkannya saya juga kurang tahu. Oke, langsung saja kita jawab. Jawabannya, penerapan biosecurity dilakukan dengan cara menempatkan cuci kaki atau footbed nggak tahu apa sebutannya. Pokoknya intinya tulisannya seperti itu ya teman-teman. Oke, pada setiap pintu masuk ruang, pemeliharaan lampa, tempat cuci tangan, ada hand wash, dan sterilisasi ruangan serta semua peralatan sebelum dan sesudah digunakan. Menurut Panjaitan et al. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, jangan lupa ingat-ingat ini mungkin akan keluar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apa fungsi pengapuran pada kolam ikan? A. mencegah rusaknya pematang, B. mencegah hama, C. menambah kesehatan ikan,
D. Mengurangi kematian ikan. E. Membunuh bibit penyakit. Oke, langsung aja teman-teman jawab. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Pengapuran digunakan untuk membunuh bibit penyakit yang tersisa. Pengapuran juga dilakukan untuk menyeimbangkan keasaman kolam. Kapur yang digunakan ialah dolomit atau kapur pertanian. Dosis yang digunakan sebanyak 50 gram per meter persegi. Jadi jawabannya yang teman-teman, untuk membunuh bibit penyakit yang digunakan kolam. Karena sebelumnya kan digunakan budidaya, dan ketika setelah digunakan mungkin ada bibit-bibit penyakit yang tersisa, dan diharapkan dengan adanya pengapuran ini maka penyakit-penyakit yang ada pada penggunaan kolam sebelumnya atau penggunaan air sebelumnya yang telah dibuang airnya, lalu dilakukan pengapuran, maka diharapkan dengan pengapuran ini bibit-bibit penyakit yang masih tersisa akan hilang. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Biosecurity adalah A. Pengobatan ikan. B. Mencegah pencuri masuk. C. Menambah kesehatan ikan. D. Mencegah hama masuk. E. Mencegah penyakit masuk. Silakan teman-teman dijawab kalau kalian bisa. Oke, langsung ya kita bahas. Dalam budidaya ternak atau perikanan, biosecurity merupakan serangkaian kegiatan dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan atau perikanan ataupun menyebar ke kolam perikanan. Biasanya biosecurity nggak hanya di perikanan ya teman-teman, di peternakan juga, dan di pertanian juga mungkin ada. Oke, jadi jawabannya adalah E. Mencegah penyakit masuk. Biasanya kalau di hatchery ada bak berisi untuk cuci kaki atau cuci sepatu boot agar mencegahnya penyakit yang dibawa dari luar. Oke, langsung kita udah selesai, dan segitu aja pembahasan kali ini tentang SKB hama penyakit ikan dan kesehatan ikan. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jika kalian ingin bahas apa yang selanjutnya, soal-soal selanjutnya, langsung saja komen di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Dan see you again, sampai jumpa di soal berikutnya.